pakai kemeja. Wih, pakai kemeja kemana? Wih, sebelumnya pakai jas bawa serang sidang gitu gitu. Eh, baru tanya tadi. Oh, pakai kaos oblong lah dah. Bawa untuk orang sidang lah. Pak, ada lengkap kelompoknya, Pak Jul. Siap sebentar, Pak. Masa PI. Masih ada 2 lagi yang belum, Pak. Ya, Oke, silakan dihubungi. ya, Pak. Dari kelompok 1 sudah, Pak. Lengkap, Pak. Oke, baik. Dokter Andreas dia izin, Pak. Putri Nabila sakit, Pak. Siapa yang sakit? Putri Nabila, Pak. Putri Nabila. Terus Iya, Pak. Oh, Dokter Andreas izin, Pak. Lagi tadi ada ada, masuk udah tadi ya. ya, Pak. Tapi dia masih Hmm, nyimak aja, Pak. iya.
Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan kita dalam keadaan sehat semuanya pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan untuk presentasi jurnal dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok Pak Zulkifli dan kawan-kawan. Jadi seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, secara bergantian untuk presentasi dari isi yang mau dibahas. Yang pasti semuanya dapat. Nah, kemudian nantinya 30 menit kita tanya jawab. Jadi pertanyaan tetap individu ke individu. Misalnya Pak Salam nanya kepada Pak Jul, misalnya apa pertanyaannya. Nah, nanti di situ penilaian kemampuan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk itu dipersilakan kepada Pak Zulkifli dengan kawan untuk presentasi. Apakah bahannya yang dikirim sama saya mau di-share atau ada bahan yang lain? Coba, bentar Pak, Yang mau penting di-share Pak. akun. Izin mau Bang Muhammad Syafi'i untuk nge-share apanya Pak. Gimana? Crash yang satu ini lama-lama kali balas chat. Izin, Pak. Sehari baru Saya balas tadi chat. nyoba mau share screen belum berhasil, Pak. PowerPoint-nya, Pak. Ya, Belum berhasil Pak dari tadi Pak share screen-nya, Pak. oke, bentar. Saya jadikan host dulu ya. Enggak, maksudnya PowerPoint saya belum terbuka-buka dari tadi, Pak. Hah? Kayak ada masalahnya. Kalau Rinda pakai laptop, kalau Rinda? Yang pakai laptop siapa? Saya pakai mau nyoba? Mau nggak nyoba? Yang ini kau bilang apa? Yang pakai laptop mungkin lebih gampang. Kalau pakai handphone mungkin agak sulit. Saya pakai laptop, Pak, tapi nggak tahu nih, Pak. Dari tadi kok masih bermasalah Windows Office ini, Pak. Oh, atau coba silakan dikirim ke Demi apa? Aku 51 yang begini. melalui WA biar saya yang Mari kita. sharekan. Ayo. Bang Ijul, coba kirim ke Bapak Bang Ijul file PowerPoint-nya, Bang. Iya, Yang- silakan. Siap. WA-kan. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Sama ya kita bertiga. Sudah Pak. Oke, bentar. Ini harus buka lagi dia WPS ya. Bisa enggak ini ya? Abang di orang rantau, cuman lagi di Jakarta nih. Sering abang balik ke apa ke Duri. Nggak bisa di-share data, coba saya download nggak bisa dia. Bentar ya. Karena tidak dalam bentuk file yang dikirim Pak Sul. Coba Pak. Tadi masih sekolah.
Setuju apa SMP? Ada. Ini tak apa nomor PAD. Wah. Sebentar. Yang ini, Pak. Oke, sudah muncul. Apakah sudah muncul di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Sudah. ya. Sudah, Pak. Baik, silakan. Udah disimpan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Mahendra Maskur Sinaga SAMH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara, dan teman-teman semua yang hadir pada Zoom hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas jurnal dengan judul Jaminan Penangguhan Penahanan dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Zulkifli, MPM 2316 00033. Yang kedua, Muhammad Safei, MPM 2316 00006. Yang ketiga, Gugun Beniria Manik, MPM 2316 0000196. Yang keempat, Putri Nabila, MPM 2316 0000142. Yang kelima, Lorinda Rosalina P. Arahab, MPM 2316 00056. Yang keenam, Andreas Situngkir, MPM 2316 0000241. Dan yang ketujuh, Yuda Saputra, MPM 2316 00005. Baiklah, abstrak pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan memungkinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengabulkan permohonan penangguhan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya kepada lembaga yang menyelenggarakan berdasarkan ada atau tidaknya suatu pribadi atau jaminan moneter. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dasar yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan penahanan yang ditangguhkan kepada terdakwa atau menggunakan jaminan pribadi atau jaminan uang. Metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang melihat fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan dan mengacu pada aturan yang menjadi dasar dan pedoman perilaku. Menurut penelitian ini, istilah penangguhan penahanan tidak mengacu pada pembebasan dari penahanan. Penangguhan penahanan adalah bahwa tersangka Pak Jul, suaranya di... penahanan selama masa penahanan yang sah dan resmi masih berjalan dan masih dalam batas waktu penahanan yang sah. Contoh kasus akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Safei. Terima kasih. Terima kasih kepada
Bang Zulkifli, yang kami hormati Bapak Muhammad Mahendra, dosen pengampu, juga seluruh teman-teman sekalian, teman-teman satu kelompok dan teman-teman satu kelas. Penelitian ini mengambil contoh kasus suatu kejadian di mana sebelumnya telah terjadi dugaan pidana, pelanggaran pidana, ya kan, di mana pihak pelapor membuat suatu laporan polisi pada Polres Batubara dengan nomor laporan LP-B/755-10/2022-SPKT/Polres Batubara/Polda Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2022, di mana pihak pelapor memberikan laporan bahwasanya telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh terlapor dengan melakukan pemalsuan tanda tangan pada surat hibah atas bidang tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Nah, pada kasus ini pihak terlapor telah menerima surat pemanggilan dan surat penahanan yang dikeluarkan oleh Polres Batubara. Oleh karena itu, pihak terlapor berusaha untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan. Kemudian permasalahan pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan polisi dalam membebaskan tersangka dari tahanan. Faktor apa yang mempertimbangkan dalam memutuskan penangguhan penahanan. Izin Pak, boleh dilanjut Pak. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yaitu tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu yang penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan dan mendasarkan pada lapangan, menggunakan teori-teori yang ada dengan berdasarkan pada data-data di lapangan dan pustaka-pustaka baik dari buku maupun dari internet. Kemudian sumber data yang kami gunakan yaitu berupa data lapangan, ya, yang merupakan data primer yang diperoleh dalam waktu yang pada penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kisaran dan Polres Batubara. Kemudian sumber data juga pada penelitian ini bersumber dari data pustaka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan hukum primer serta literatur sebagai bahan hukum tersier. Nah, artinya di sini dari sumber data ini kita menggunakan data yang memang merupakan teori dan juga data merupakan informatif dari para narasumber. Izin Pak, boleh lanjut Pak. Mohon maaf ya Pak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara lapangan, di mana kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, baik pihak yang terlapor. Di sini kami tidak melakukan wawancara dengan pihak pelapor karena pihak pelapor kan tidak ada kaitan dengan penangguhan penahanan. Di sini kami wawancara dengan pihak terlapor, di mana kami bertanya tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana usaha-usaha dari pihak terlapor untuk agar mendapatkan penangguhan dari penahanan di kepolisian. Juga kemudian kami juga melakukan wawancara dengan pihak dari kepolisian. Ini mohon maaf, wawancaranya dalam bentuk ini Pak ya, diskusi lah Pak, bincang-bincang ringan saja Pak, gitu kan. Kemudian juga mengambil dari beberapa data sekunder atau data pustaka yang berasal dari literasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang kami bahas. Analisis data digunakan adalah dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan memilih untuk permasalahan yang diajukan. Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dan disajikan secara deskriptif analitik, yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya. Boleh izin Pak? Tinggi banget bro, yo. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Seyogianya tentang ini akan dijabarkan oleh teman kami Putri Nabila, berhubung karena teman kami Putri Nabila sedang dalam kondisi sakit. Oleh karena itu maka kami akan mencoba membantu untuk membacakannya.
A. Penangguhan penahanan. Menurut pasal 31 KUHP adalah penangguhan penahanan adalah pemberhentian sementara tersangka atau terdakwa dari penahanan, di mana perbuatan melepaskan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya penahanan, di mana jangka waktu penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditunda, meskipun jangka waktu penahanan yang mereka jalani belum berakhir. Izin Pak. Pak, mohon maaf Pak, ini jadi ngerepotin Pak jadi ini Pak. Aman. Penundaan penangkapan terjadi sebagai berikut. Penundaan penahanan, maaf ya Pak, ini penundaan penahanan maksudnya Pak. Ini dapat terjadi atas pertama permintaan dari tersangka atau terdakwa sendiri. Yang kedua, berdasarkan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Permintaan tersebut disetujui oleh organisasi yang memegang atau bertanggung jawab secara hukum atas penangkapan tersebut. Dalam studi kasus ini tentu terkait pada Polres Batubara, pada pihak kepolisian Polres Batubara. Pak. Izin Pak, lanjut Pak. Boleh. Dalam pedoman teknis dan hukum kepolisian negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan penyidikan pidana nomor polisi, penjelasan tentang penangguhan penahanan yang diatur dalam Juknis garing 04 garing 2 garing 1982 tentang penahanan adalah bahwa penangguhan penahanan adalah, definisi dari penangguhan penahanan adalah penangkapan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan dengan atau tanpa jaminan pribadi atau uang, tergantung pada kondisi yang ditetapkan, yang jika dilanggar akan mengakibatkan penangkapan berlangsung. Penangkapan tersangka atau terdakwa, baik dengan jaminan maupun uang, dilakukan tanpa kehadirannya, menurut syarat-syarat yang ditetapkan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Izin Pak, boleh lanjut Pak. Undang-Undang Nomor 3536 Pasal tentang pemberlakuan KUHP, bagian menguraikan tata cara penundaan penangkapan. Artinya di sini yang pertama, kepanitraan pengadilan negeri yang berwenang mengajukan permohonan penangguhan penahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan atau yaitu pada penyidik, penuntut umum dan atau hakim. 2. Panitera akan memberikan jaminan kepada panitera pengadilan negeri dalam menanggapi perintah pengadilan ke kas negara jika tersangka atau terdakwa tidak dapat melarikan diri. Jika penjamin benar-benar ada jumlah yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang, maka penjamin harus dibayar oleh penjamin setelah 3 bulan. 3. Melalui sebentar ya Pak. 3. Melalui panitera pengadilan negeri, dana harus disetorkan ke kas negara. Jurusita juga akan mengambil barang-barang penjamin jika penjamin tidak dapat membayar jumlah yang ditentukan. Selanjutnya, barang-barang tersebut akan ditawarkan untuk dijual atau dilelang dan kepaniteraan negara berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983. Izin Pak. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ibu Lorinda. Saya. Baik, Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Syafei. Saya lanjutkan presentasi kami, Pak. Yang bagian kedua B, dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan jaminan orang ataupun jaminan uang dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan adalah 1. Penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang. Di mana di pasal 31 KUHP ini telah diatur tentang penahanan. Tidak sepenuhnya mengatur tata cara pemberian syarat dan jaminan kepada narapidana atau orang yang memberikan jaminan. Dan di pasal 31 KUHP ini tidak mengatur secara rinci tentang syarat-syarat yang dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Beberapa syarat yang diatur dalam penjelasan pasal 31 KUHP antara lain adalah wajib lapor, kemudian tidak keluar rumah, kemudian tidak meninggalkan kota. Nah, ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dengan mengizinkan penangguhan penahanan memilih. Dia bisa memilih salah satunya dan hanya 1 atau 2 syarat yang dapat ditetapkan. Yang kedua adalah prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang
pasal 35 PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Pejabat atau instansi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk secara mandiri menentukan jumlah uang jaminan dalam hal terjadi penghentian penahanan keuangan. Tata cara penetapan jumlah uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan adalah sebagai berikut. A. Kepaniteraan pengadilan negeri merupakan tempat penyimpanan uang jaminan. B. Terlepas dari apakah ada penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, organisasi yang menunda penangkapan dengan jaminan uang harus menyimpan uang di kepaniteraan pengadilan negeri. C. Pemohon, kuasa hukumnya atau anggota keluarganya membuat uang jaminan. Pemohon, penasehat hukumnya atau keluarganya kemudian mengirimkan sejumlah uang jaminan kepada panitera pengadilan negeri setelah pihak penangkap menetapkan jumlahnya. Formulir penyetoran yang dibuat oleh instansi terkait menjadi dasar dalam melakukan penyetoran. D. Konfirmasi setoran 3 kali lipat. E. Hal ini tercantum dalam angka 8 huruf E lampiran keputusan Menteri Kehakiman nomor M14 PW.0703/1983. Nah, informasi berikut disertakan dalam setiap buku deposit rangkap 3, di mana berisi tentang nomor 1 adalah lembaran yang berfungsi sebagai arsip panitera pengadilan negeri. 2, deposat diberikan selembar untuk digunakan sebagai bukti kepada induk semang bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat perjanjian tentang pembayaran uang jaminan. 3, panitera mengirimkan salinan kedua kepada petugas atau instansi yang menangkap untuk digunakan sebagai alat kontrolnya. Petugas penangkap mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan berdasarkan barang bukti titipan. Namun, petugas tahanan tidak dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penangguhan penahanan jika pemohon, kuasa hukumnya, atau keluarganya tidak memberikan bukti titipan atau lembaga penahanan tidak menerima bukti titipan dari panitera. Yang terakhir, F, uang jaminan menjadi milik negara dan dimasukkan ke kas negara jika tersangka atau terdakwa kemudian melarikan diri dan tidak dilacak setelah 3 bulan. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Saudara Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, lanjutkan. Izin sebelumnya Pak, ternyata paket Zoom-nya sudah habis rupanya. Jadi nanti kemungkinan 10 menit lagi Alhamdulillah, Pak. akan tutup. Nanti masuk kembali kita. Oke, silakan. Silakan Pak Yuda. Nanti kalau sudah mati otomatis nanti kita masuk baik. kembali ya. Oke, baik, lanjut. 3, saya lanjutkan. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan orang pasal 36 Untuk suaranya terputus-putus Pak. Suaranya. tentang pelaksanaan Pak Yuda. KUHP. A. Penjamin dapat berupa pengacara tahanan, keluarganya atau orang lain yang tidak mengenal tahanan. Ya Pak, mungkin sinyalnya Pak. Betul. Maaf, Pak. Oke, lanjut silakan. B. Penjamin memberikan pernyataan kepada agen penangkap. Siapa? Dengar Pak? Iya, lanjut. Dengar.
B. Penjamin memberikan pernyataan kepada agen penangkap dan menjamin bahwa ia akan menanggung segala resiko dan akibat jika terpidana melarikan diri. C. Identitas penjamin harus dijelaskan dengan jelas. D. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, jumlah uang yang harus dibayar oleh penjamin dikenal sebagai uang jaminan. Izin Pak, slide-nya Pak. Oke. Udah muncul? Sudah, Pak. Ya. Sepertinya jaringan Pak Yuda. Belum, Pak. Ya, agak apa dia Pak? Semangat kali pula. Nah, terus. Jangan sampai Baik, saya berkeringat ya, Yu. lanjutkan. Sudah Bu, sudah berkeringat sekali nih. Surat jaminan dari penanggung menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penangguhan. F. Menurut perjanjian penangguhan penyitaan, orang yang menjamin hipotek harus menyetor hipotek. 1. Jika terdakwa atau tersangka melarikan diri. 2. Setelah 3 bulan tidak ada apa-apa. 3. Melalui penetra pengadilan negeri, penanggung titipan menyetorkan ke kas negara. 4. Juru sita akan menyita barang milik penjamin dan melelangnya jika penjamin tidak dapat membayar jumlah yang diminta. Penetra pengadilan negeri kemudian akan menyetorkan uang tersebut ke kas negara. Oke, silakan lanjut. Lanjut, Yud. Belum masuk Bu, layarnya Bu. Empat, dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan uang atau orang. A. Apakah alasan pemohon untuk meminta penangguhan penahanan masuk akal dan perlu dipertimbangkan? B. Jika tinggal diberikan, apakah itu akan mencegah penyelesaian kasus? Apakah jaminan itu berupa uang atau orang? C. Apakah permohonan berjanji untuk mematuhi persyaratan perjanjian penangguhan penahanan atau tidak? D. Jika penangguhan dicabut, apa resikonya bagi masyarakat dan tersangka atau terdakwa? Dalam menyetujui permohonan penundaan penahanan, Polri memperhatikan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan sebagai berikut. A. Pasal 31 ayat 1 menjadi dasar pemberian masa penahanan. Pemberhentian sementara tersangka pada tahap pemeriksaan harus mencakup syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika tidak, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. B. Tersangka atau penanggungnya diberhentikan sementara selama pemeriksaan karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Mencegah tersangka menimbulkan berbagai pengaruh terhadap saksi. 2. Mencegah tersangka memusnahkan barang bukti yang potensial. Tiga, dalam penyidikan untuk memberikan penangguhan, penahanan alasan permohonan sebelumnya merupakan prasyarat untuk menentukan layak atau tidaknya tersangka penangguhan penahanan. Kami melihat alasan-alasan yang diminta oleh tersangka dalam surat tersebut dan melihat bahwa tersangka mempunyai etikat baik. A. Tersangka atau terdakwa yang ditahan di tingkat menghalangi proses pemeriksaan terhadapnya. C. Pasal 31 KUHP tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh penjahat yang berwenang untuk menangguhkan penangkapan. Lanjut, silakan. Oke, terima kasih.
Ya Pak, Kak Bine silakan Kak Bine. Ya, oke, baik Bang Yuda, terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Pengampu, Bapak Mahendra. Saya akan membacakan yaitu dasar dan syarat penangguhan penahanan menurut Kepolisian Resort Batubara. A. Alasan penangguhan penahanan, yaitu 1. LP atau laporan penangkapan. Yang kedua, SP atau surat perintah penangkapan. Yang ketiga, permohonan penangguhan penahanan. B. Kondisi penangguhan penahanan. Itu yang pertama, jaminan orang. Yang kedua, pengawasan penyidik terhadap tersangka. Yang ketiga, wajib lapor tidak boleh keluar kota tanpa izin. Izin Pak, slide lagi Pak. Oke. Yang C, secara subjektif, permohonan penangguhan penahanan dikabulkan jika yang pertama, adanya permintaan atau permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa. Yang kedua, permintaan atau permohonan tersebut disetujui oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan. Yang ketiga, adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Izin slide, Pak. Udah. Menurut hasil wawancara dengan pihak terpidana, pihak berwenang memberikan dan menyetujui dilakukannya penangguhan penahanan disebabkan oleh pertimbangan manusiawi di mana terpidana sudah berusia lanjut dan rentan dengan penyakit. Kondisi fisik terpidana yang sangat berisiko tinggi, bahkan terpidana memiliki jadwal rutin untuk cek ke dokter setiap minggunya. Ditakutkan dengan dilakukannya penahanan, maka kondisi kesehatan terpidana dapat drop dan jatuh sakit serta berisiko tinggi dan fatal. Juga melihat usia terpidana yang sudah lanjut, pihak berwenang menilai terpidana tidak akan melarikan diri dan pastinya akan kooperatif dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kesimpulannya, itu yang pertama, Polri mempertimbangkan aparat penegak hukum di tingkat penyidik dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena Pasal 31 ayat 1 menjadi dasar dilakukannya. Penangkapan berdasarkan penjelasan Pasal 31 KUHP dengan beberapa syarat, antara lain tidak keluar rumah, tidak keluar kota, atau wajib lapor. Baik, Bu Wina, kita Terima lanjuti kasih. untuk sisi keduanya ini setelah habis ini karena tinggal beberapa detik lagi akan close dia. Nanti kita masuk lagi untuk langsung tanya jawab. Mohon ketua yang 21 orang agar bisa tetap masuk. Dengan saya share sekali lagi.